semuanya, hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat satu isu besar yang mungkin masih belum dipahami secara utuh oleh masyarakat luas. Padahal dampaknya sangat serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Isu itu adalah rancangan Undang-Undang TNI atau yang lebih dikenal dengan RUU TNI. RUU ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tapi revisinya tidak main-main. Ada banyak pasal yang berpotensi mengaburkan batas antara militer dan sipil, bahkan membuka ruang yang sangat luas bagi TNI untuk masuk ke dalam urusan sipil, dari urusan narkoba, terorisme, sampai pendidikan. Bahkan pasal yang paling kontroversial menyebutkan bahwa Presiden bisa mengerahkan kekuatan militer tanpa persetujuan DPR. Mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Kenapa ini berbahaya? Bukankah militer tugasnya melindungi negara? Betul, tapi dalam demokrasi, militer harus tunduk pada kontrol sipil. Itu prinsip dasar, karena militer itu bersenjata. Kalau kekuasaan militer tak diawasi oleh sipil dan rakyat, maka itu membuka ruang otoritarianisme bersenjata. Sejarah dunia memberi banyak contoh tentang ini. Lihat Chile di bawah Augusto Pinochet atau Myanmar yang sampai hari ini tidak kunjung keluar dari bayang-bayang militerisme. Bahkan Indonesia sendiri punya sejarah kelam saat TNI dan Polri masih menjadi satu di bawah dui fungsi ABRI, di mana militer tidak hanya menjaga keamanan tapi juga ikut mengatur pemerintahan sipil. Reformasi 1998 berusaha menghapus itu. TNI ditarik dari jabatan sipil dan dikembalikan ke barak. Tapi RUU TNI hari ini justru membawa kita mundur 2 dekade ke belakang. Bahkan lebih buruk karena hari ini publik lebih pasif. Sementara proses pembahasan RUU ini berlangsung di ruang tertutup tanpa keterlibatan masyarakat sipil. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Kalau militer masuk ke segala sektor sipil, apakah itu masih negara demokrasi? Atau kita sedang mengarah ke militerisme yang dibungkus rapi dalam bentuk penyelamatan bangsa? Ingat, demokrasi itu bukan sekedar pemilu. Demokrasi adalah tentang siapa yang punya kontrol atas kekuasaan, dan apakah kekuasaan itu bisa dikritik dan dipertanyakan. Ketika TNI diberi wewenang luas tapi tak punya kewajiban akuntabilitas kepada rakyat, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar. Dan inilah pentingnya kita hubungan masalah ini dengan teori demokrasi, khususnya dari pemikiran Robert Dahl. Nah, tadi kan kita udah bicara soal bahayanya kekuasaan militer yang tidak diawasi. Sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih dalam. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya ada pada teori demokrasi yang dikembangkan oleh Robert Dahl. Kata Dahl, dalam masyarakat modern yang besar, demokrasi langsung itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa duduk bareng-bareng dan membuat keputusan atau memutuskan sesuatu itu secara bersama. Makanya dibentuklah sistem demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil dan wakil itulah yang akan mewakili suara rakyat dalam mengambil keputusan dalam dunia politik. Tapi perwakilan juga punya resiko, karena semakin besar skala kekuasaannya, maka makin jauh jarak dari rakyat, makin tertutup, makin gak kelihatan prosesnya. Akibatnya, kekuasaan malah gampang dikuasai oleh para elit yang buat keputusan itu akhirnya bukan kita. Lalu kita lihat proses RUU TNI. Revisi undang-undang ini dijalankan secara diam-diam, gak transparan. Banyak anggota DPR yang bahkan gak bersuara. Jadi muncullah pertanyaan penting. Mereka itu mewakili siapa? Rakyat atau kekuatan dan kekuasaan yang lain? Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, perwakilan sipil seperti akademisi, LSM, dan pegiat HAM itu justru nggak diajak bicara. Kalau suara rakyat dan masyarakat sipil nggak dihitung, lalu siapa yang pegang kendali? Rakyat atau elit politik yang duduk di ruang-ruang tertutup bersama militer? Dahl juga bilang kalau demokrasi itu sehat kalau semua warga punya kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Tapi nyatanya kita bahkan nggak tahu isi draft RUU ini sebelum bocor ke media. Kita nggak ditanya, kita nggak dilibatkan, bahkan kita nggak dikasih pilihan. Itulah kenapa demokrasi skala besar butuh lembaga perwakilan yang akuntabel, yang mau dengerin rakyatnya. Tapi yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Kekuasaan makin jauh dari rakyat, makin jauh dari kita, makin dekat ke aktor yang nggak bisa kita pilih, yaitu militer. Jadi persoalannya bukan cuma soal
isi RUU TNI, tapi lebih besar lagi soal struktur kekuasaan. Jadi, siapa yang seharusnya punya kontrol di negara demokrasi? Rakyat atau para elit? Kalau jawabannya bukan rakyat, maka kita sedang membiarkan demokrasi terkikis pelan-pelan dari dalam. Mari kita bahas lebih dalam tentang salah satu sisi gelap dari demokrasi modern, yaitu elit bargaining. Dalam teorinya, Dahl menyebutkan bahwa sistem pluralistik, elit politik akan bernegosiasi satu sama lain. Hal ini bisa menjadi sehat asal tetap ada akuntabilitas dan kompetisi. Tapi, bagaimana kalau elitnya tertutup? Bagaimana kalau bargaining dilakukan tanpa melibatkan peran publik? Dan hasilnya sangat merugikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Hal inilah yang sudah terjadi dalam RUU TNI. Prosesnya yang sangat sensitif, hanya segelintir orang yang tahu, dan bahkan sesama wakil rakyat pun banyak yang mengaku belum membaca detailnya. TNI sendiri yang seharusnya dikontrol justru diberi panggung untuk masuk lebih dalam keurusan negara tanpa filter sipil. Bayangkan, jika proses seperti ini menjadi normal, maka demokrasi berubah menjadi ruang teater kosong. Di bagian permukaan ada pemilu, kemudian ada wakil rakyat. Tetapi, keputusan penting diambil oleh segelintir elit yang saling bertransaksi kekuasaan. Rakyat cuma diam dan tanpa suara. Dan kita sudah lihat contohnya yang ada di beberapa negara, seperti negara Rusia misalnya, elit politik dan militer bekerja sangat erat, membuat sistem yang tampak demokratis tetapi sangat otoriter. Atau seperti negara Myanmar, elit militer bahkan membungkam suara rakyat dengan dalih keamanan nasional. Apakah kita mau Indonesia menuju ke arah itu? Proses elit bargaining tanpa kontrol publik membuka ruang bagi militerisasi yang sangat struktural, dan itu sangat berbahaya karena militer tidak dilatih untuk berdialog atau membangun konsensus sipil, tetapi militer dilatih untuk bertindak, memerintah, dan menghukum. Maka ketika mereka mulai masuk urusan sipil, pola kekuasaan menjadi berubah. Demokrasi jadi formalitas, sementara ketakutan dan kepatuhan akan menjadi norma. Di akhir, kami menekankan pentingnya masyarakat pluralistik, sebuah masyarakat yang kaya akan organisasi, gerakan, komunitas, dan kelompok yang aktif secara politik, sosial, dan budaya. Kenapa ini sangat penting? Karena dalam demokrasi, kekuasaan tidak bisa hanya dipegang oleh negara. Harus ada penyeimbang dari masyarakat. Masyarakat sipil lah merupakan benteng terakhir demokrasi. Ketika DPR diam, ketika presiden leluasa, dan juga ketika militer diberi wewenang tanpa kontrol, maka masyarakat sipil harus bersuara. Dalam kasus RUU TNI, kita bisa melihat banyak suara dari akademisi, aktivis, mahasiswa, hingga media independen. Mereka adalah kekuatan pluralistik yang menunjukkan bahwa demokrasi itu masih punya harapan. Tapi, mereka juga harus menghadapi tekanan. Beberapa aktivis dilabeli subversif, beberapa media dibungkam, dan ini menegaskan bahwa kekuasaan yang semakin besar dan tidak diawasi bisa berubah menjadi represif. Maka, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga demokrasi? Jawabannya bukan hanya pada pemilu, tetapi pada kesadaran dan keterlibatan publik sehari-hari. Kita harus kritis, harus berani bertanya, dan juga harus berani menuntut akuntabilitas. Demokrasi bukanlah sistem yang bisa berjalan sendiri. Ia itu rapuh dan memerlukan perawatan,
pengawasan, serta sikap tegas terhadap segala bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang. Jika RUU TNI dibiarkan, maka ia akan jadi hal yang sangat buruk. Hari ini TNI, mungkin besok institusi lainnya. Sedikit demi sedikit, demokrasi akan dikikis, bukan karena senjata, tetapi oleh ketidakpedulian kita sendiri. Maka, kita tidak boleh diam. Jadi, melalui analisis teori dari DAL, kita bisa melihat bahwa RUU TNI bukan sekedar urusan hukum pertahanan. Ini adalah masalah demokrasi. Kita sedang diuji, apakah kita rela menyerahkan kembali sebagian kendali sipil kepada militer, atau kita berjuang menjaga agar demokrasi tetap hidup dan sehat. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini dan sebarkan diskusi ini agar lebih banyak masyarakat paham dan peduli. Salam demokrasi.